Assalamualaikum adik-adik, selamat pagi. Gimana kabarnya? Sehat semua kan? Sudah sarapan belum? Nah, perkenalkan di sini nama ibu yaitu Sofia Nur Latifa dari Universitas Ahmad Dahlan. Kita akan belajar tema 2, subtema 1, pembelajaran 2. Selamat menyaksikan. Hai adik-adik. Nah, di sini ibu ingin bertanya, manusia itu bernafas menggunakan apa sih? Yap, betul, paru-paru. Nah, di sini kita akan belajar tentang paru-paru manusia, sistem pernafasan manusia. Nah, yang pertama saya akan memperkenalkan hidung, lalu ada faring, yang ketiga yaitu ada laring, selanjutnya ada bronkus kiri, trakea, bronkus kanan, bronkus premier, bronkus sekunder, bronkus tersier, dan bronkeolus. Nah, yang pertama yaitu hidung. Hidung merupakan lubang untuk keluar masuknya udara dari paru-paru kita. Lalu yang kedua yaitu faring. Faring merupakan persimpangan antara saluran pernafasan dan bagian depan saluran pencernaan pada bagian belakang. Lalu laring. Laring yaitu laring atau jakun yang terdapat pada bagian belakang faring. Laring ini terdiri dari 9 susunan tulang rusuk rawan berbentuk kotak. Lalu ada trakea. Trakea terdapat jaringan yang disebut silia yang akan bergerak mendorong keluar masuk debu dan bakteri. Lalu ada bronkus. Bronkus merupakan cabang dari trakea serta terdiri atas bronkus kiri dan bronkus kanan. Lalu ada bronkeolus. Bronkeolus merupakan cabang dari bronkus. Lalu di dalam ini ada alveolus. Alveolus adalah butiran-butiran yang menukarkan udara bersih dengan udara kotor. Gimana adik-adik? Udah paham belum? Lalu di sini saya akan menjelaskan tentang tangga nada dionis mayor. Tangga nada merupakan susunan berjaring, misalnya do, re, mi, fa, so, la, si, do. Nah, dalam seni musik ada jenis tangga nada diatonis. Tangga nada diatonis ini terdiri dari 8 nada yang tadi saya sebutkan. Lalu tangga nada dionis mayor ini ada 2, yaitu tangga nada mayor dan tangga nada minor. Lalu ciri-ciri dari tangga nada diafonis ini, yang pertama yaitu bersifat riang gembira, lalu yang kedua bersifat semangat, dan yang ketiga yaitu biasanya diawali dan diakhiri dengan nada do, namun tidak menutup kemungkinan diawali dengan nada sol atau diakhiri dengan nada do. Lalu di sini kita akan belajar tentang 5W dan 1H. Nah, 5W dan 1H ini yaitu merupakan rumus dari pertanyaan yang digunakan untuk mencari pokok berita dan mengembangkan berita atau sebuah cerita.
5W dan 1H sendiri ini diambil dari kata-kata tanya dalam bahasa Inggris, yaitu what, who, when, why, where, and who. Nah, dalam bahasa Indonesia ini yaitu apa, siapa, kapan, di mana, mengapa, dan bagaimana. Yuk kita pelajarin. Yang pertama yaitu what atau apa. What atau apa merupakan kata tanya yang pertama dalam rumusan ini. Berisi yaitu pertanyaan mengenai permasalahan atau hal yang terjadi pada suatu peristiwa. Contohnya yaitu apa yang sebenarnya terjadi, lalu yang kedua yaitu apa yang sudah dilakukan olehnya. Lalu why atau mengapa. Kata tanya mengapa yaitu mengandung pertanyaan-pertanyaan yang mengenai alasan atau motivasi yang terjadi pada sebuah peristiwa. Yaitu contohnya mengapa hal itu bisa terjadi, lalu yang kedua yaitu mengapa dia melakukan itu, lalu yang ketiga yaitu who atau siapa. Kata siapa atau who mengandung pertanyaan-pertanyaan mengenai pelaku atau orang lain yang ada di sebuah peristiwa itu terjadi. Misalnya, contohnya yaitu siapa yang melakukan perbuatan itu, lalu yang kedua yaitu siapa yang menjadi korban dari perbuatan itu. Lalu, when atau kapan. Kata tanya ini berisi tentang waktu terjadinya peristiwa itu atau berita itu. Contohnya yaitu kapan hal itu terjadi, lalu yang kedua kapan pelaku itu berbuat. Lalu where atau di mana. Kata di mana ini mengandung pertanyaan mengenai tempat atau lokasi sebuah peristiwa yang terjadi. Contoh pertanyaannya yaitu di manakah peristiwa itu terjadi? Lalu yang kedua, di manakah berita itu dimuat? Selanjutnya dan yang terakhir yaitu how atau bagaimana. Kata tanya how atau bagaimana ini merupakan pertanyaan yang mengandung cara atau proses terjadinya peristiwa. Contohnya yaitu bagaimana peristiwa yang itu bisa terjadi, lalu yang kedua bagaimana dia melakukan perbuatan itu. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.